Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala yauma natwis samaa katayyi sijilli lil kutubi kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada siang ini kita bisa menunaikan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah. Kita berharap semua amal kita, ibadah kita menjadi amal salih, menjadi ibadah yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan sekalian, melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan 2 pekan yang lalu tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah, bahwa seorang mukmin sesudah beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, kemudian pada para rasul, maka ia juga harus beriman, memiliki keyakinan yang benar tentang hari akhir, yaumil akhir. Sangat banyak saya kira ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan betapa keimanan kepada hari akhir itu satu keimanan yang sangat erat hubungannya dengan iman pada Allah. Bahwa orang yang tidak beriman pada hari akhir adalah orang yang tidak beriman pada Allah, atau sebaliknya orang yang beriman pada Allah pastilah ia beriman pada yaumil akhir. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang tidak beriman pada hari akhir tentunya tidak ada keinginan, tidak ada motivasi, tidak ada kemauan untuk beramal. Ngapain saya beribadah, ngapain saya beramal kalau saya tidak yakin ada yaumil akhir, ada hari akhir. Nah, ibu dan bapak sekalian, ketika kita beriman pada yaumil akhir, paling tidak ada 3 hal yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Pertama adalah kita yakin bahwa ada hari kebangkitan, ada hari al-ba'ts atau al-qiyamah, bahwa ketika dunia ini sudah selesai, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah mati, kemudian nanti kita nunggu di alam kubur, di alam barzah, nanti kita dibangkitkan. Orang yang tidak yakin adanya yaumil akhir itu tidak yakin ada kebangkitan. Kita mati ya sudah selesai. Dan itu bedanya orang yang beriman pada yaumil akhir dan tidak beriman pada yaumil akhir. Tentang bahwa kita semuanya mati, saya kira baik dalil akli maupun nakli itu semuanya sudah bisa menerimanya, bahwa semua manusia pastilah mati, betapapun kuatnya, betapapun kayanya, betapapun hebatnya, itu semua logika menerimanya. Tetapi ketika bicara apakah betul ketika kita sudah dikubur di kuburan kita, sudah hancur dengan tanah, kemudian kita bangkit kembali,
kemudian Allah bisa membangkitkan kita, itu yang menjadi perdebatan di kalangan orang-orang yang punya logika, yang mempergunakan akalnya. Sesungguhnya apakah Allah bisa membangkitkan kita ketika kita sudah mati, itu sudah menjadi persoalan yang diperdebatkan sejak zaman Rasulullah, bahkan mungkin sebelum zaman Rasulullah. Para al-anbiya, para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sesungguhnya sudah memperdebatkan itu dengan umat-umatnya yang tidak iman pada yaumil akhir. Ada beberapa dalil nakli yang sesungguhnya juga nanti menjadi inspirasi, menjadi dalil akli juga. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104, Allah berfirman, yauma natwis samaa katayyi sijilli lil kutubi kama badana awal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami gulung langit seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana juga kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitu pula lah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, dan sesungguhnya kami sendirilah yang melakukannya. Jadi Allah menggambarkan betapa ketika alam semesta ini digulung oleh Allah, bumi digulung oleh Allah, langit digulung oleh Allah, dan berbagai planet-planet yang ada Allah gulung. Itu hal yang sangat sederhana dan mudah bagi Allah, seperti ketika orang atau kita gulung kertas. Ketika Allah gulung kertas, sangat sepele, sangat mudah. Dan kemudian juga Allah bangkitkan kembali, Allah susun kembali, Allah bangun kembali juga begitu mudah, karena dulu yang memulai membangun, membentuk, mencipta juga Allah. Nah, logika penciptaan manusia juga begitu. Orang meragukan, orang mempertanyakan, kita kan sudah remuk campur dengan tanah, apa mungkin kita akan bisa jadi kayak kita lagi? Itu logika yang sangat mudah dibantah, apalagi membentuk yang sudah pernah ada, membuat yang belum pernah ada pun itu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi seperti ini, manusia seperti ini, itu aslinya bukan apa-apa, bukan ya tidak ada apa-apa. Maka kemudian kita jadi segumpal darah itu kemudian jadi ada menjadi tulangnya dibungkus dengan daging, kemudian diberi ruh, dan kemudian jadi bayi kecil di perut ibu kita. Kemudian kita keluar dari perut ibu kita kecil, makan makanan, pelan-pelan kita besar, dan seterusnya. Begitulah proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mengakui bahwa kita itu ciptaan Allah, maka sangat mudah diterima logika, sangat mudah juga bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali sesudah kita mati. Ada ayat lain juga yang saya kira penting kita renungkan di surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Allah berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu kamu sekalian akan mati, akan benar-benar dimatikan oleh Allah, dan lalu sesudah itu kalian di yaumil qiyamah akan dibangkitkan. Memang bicara tentang apakah betul ada hari kebangkitan atau tidak, itu tidak seutuhnya harus pakai logika, harus pakai keimanan juga, keyakinan juga. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita yakin adanya kebangkitan, itu pun tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk juga melakukan hal-hal seperti orang-orang yang tidak yakin akan adanya kebangkitan, orang-orang yang kufur terhadap yaumil ba'si, itu hari kebangkitan itu. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurrallah, bahwa manusia besok di yaumil qiyamah
akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, telanjang bulat, dan juga dalam keadaan tidak disunat. Itu juga menunjukkan betapa bahwa Rasulullah juga meyakinkan kita kebangkitan itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, pastilah akan terjadi. Yang kedua, iman pada yaumil akhir, berarti juga kita harus mengimani adanya yaumil hisab, yaumil jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan, bahwa apa yang selama di dunia ini kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pastilah diperhitungkan oleh Allah SWT dan ada balasannya. Ada beberapa ayat yang saya kira penting kita renungkan. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali dan kemudian sesungguhnya kepada kami pula lah kami akan menghisab amal-amal mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya, ayat ke-47 Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada dirugikan seorang pun walaupun hanya sedikit, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun kami akan datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi apapun yang kita lakukan, ucapan, tindakan, apapun sekecil apapun, maka pastilah diperhitungkan dan ada balasannya. Rasulullah juga pernah bersabda, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wa in amilaha kutibat lahu asyran wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an wa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang punya niat melakukan suatu kebaikan lalu ia kerjakan, maka Allah telah menulisnya 10 kali. Dan barang siapa yang niat melakukan kebaikan, mohon maaf, kemudian tidak melakukannya, maka akan ditulis 1 kebaikan. Dan kemudian kalau melakukannya, maka akan ditulis 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang punya niat berbuat kejahatan kemudian tidak melakukannya, maka tidak akan dihitung apa-apa. Tetapi barang siapa yang kemudian melakukan niat kejahatan itu, baru ditulis 1 keburukan. Apapun yang kita lakukan pastilah dibalas oleh Allah, ada perhitungannya, dan itu yang harus menjadi keyakinan kita ketika kita meyakini yaumil akhir. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang beriman pada yaumil akhir haruslah meyakini akan adanya surga dan neraka, karena surga dan neraka itulah yang akan menjadi balasan bagi orang-orang yang beramal di dunia. Jika kebaikan, surgalah balasannya, jika keburukan, maka nerakalah balasannya. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, berbuat kebaikan, maka benar-benar ia ada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka melawan kehendak Allah, maka pastilah ia ada dalam neraka. Itulah para bapak dan ibu sekalian, 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang beriman pada yaumil akhir. Pertama, harus yakin adanya yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yang kedua, harus yakin adanya yaumil hisab wal jaza, adanya perhitungan dan balasan. Dan yang ketiga, yakin adanya surga dan neraka. Kita kadang imannya fluktuatif. Ketika sedang yakin betul adanya yaumil akhir, kita semangat beramal. Tetapi ketika
iman kita sedang hilang, sedang turun, maka kita turun juga semangat beramalnya dan kendor juga semangat kita untuk menghindari apa yang Allah larang. Kita berdoa kepada Allah semoga tetap menjaga iman kita, menjaga akidah kita, keyakinan kita akan adanya yaumil akhir, sehingga kita tetap semangat untuk beramal saleh, karena kita yakin sekecil apapun amal kita pastilah Allah akan membalasnya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.